Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Azahra. Sekarang saya ingin membuat sebuah video dalam rangka untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, ujian tengah semester, untuk mata kuliah dasar pemrograman. Ini adalah tutorial coding bagi pemula di 4 aplikasi. Yang pertama Python, yang kedua Dart, yang ketiga Node.js atau yang biasa dikenal dengan JavaScript, dan yang keempat PHP. Nah, untuk pertama kali jika ingin mengoding itu, kalian harus membuat foldernya. Nanti di sini ini buat folder seperti ini. Lalu masuk ke yang pertama, yaitu Python. Nah, di Python ini kata perintah untuk codingannya itu adalah print buka kurung tanda kutip 1 tutup kurung, seperti ini. Jadi di dalam titik satunya itu kita bikin isiannya seperti ini, seperti yang sudah saya buat ini. Nah, jika sudah selesai, nanti hasilnya akan keluar di terminalnya. Nih, seperti ini akan keluar isinya. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua, cara membuat komentar. Komentar itu maksudnya adalah yang mana kita bisa membuat tulisan itu tidak muncul di terminalnya, di output terminalnya ini. Jika itu di Python, maka caranya itu adalah menggunakan pagar, tanda pagar seperti ini. Nah, nanti dia berwarna hijau seperti ini. Jika ingin melihat di terminal, nah di sini itu dia nggak ada, langsung ke yang berikutnya yang tidak diberi tanda pagar tadi. Jika seperti itu berarti sudah berhasil. Nah, ini masuk variabelnya. Nanti di terminalnya itu muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka berhasil. Masuk string ini untuk menghitung ya guys ya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil di terminalnya itu ini. Kita disuruh menghitung huruf ke ini sekian. Nih, akan keluar hasilnya seperti ini menurut huruf yang kita hitung. Ini bisa dilihat. Dan ini untuk bagian lainnya. Nah, ini upper dan lower. Upper dan lower itu upper untuk memperbesar tulisan, yang mana nanti jika kita menurunkan kode perintahnya ini, maka yang muncul di terminalnya adalah huruf yang ingin kita besarkan itu muncul besar, kapital, secara kapital guys. Dan jika lower sebaliknya, yang muncul akan menjadi huruf kecil seperti ini. Nih, kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Nah, sekarang masuk yang ke nomor 2, yaitu Dart. Untuk kata perintah di Dart ini adalah menggunakan, pertama tuh kita harus menulis void main tanda kurung terus kurung kurawal. Nah, ini nanti kurawal yang tutupnya itu, bagian tutupnya itu akan kita kebawahkan seperti ini, jadi bagian akhirnya gitu guys. Nah, untuk kata perintahnya itu print, sama seperti yang di Python tadi, cuman ini print buka kurung terus tanda kutipnya itu 2 dan diakhiri dengan
titik koma seperti ini di setiap akhir kalimatnya ini. Nah, untuk bagian komentarnya, di dot itu menggunakan strip 2 dan strip miring 2 garis miring. Nah, nanti dia akan mengeluarkan hasil dari ini. Karena fungsi komentar itu meniadakan. Jadi jika kalian cari bagian komentar ini, nanti hasilnya itu di terminalnya itu kosong, nggak ada. Jika sudah seperti itu, berarti hasil codingannya benar. Dan ini buat variabelnya. Nah, untuk string di Dart menggunakan ini beda ya sama Python tadi. String yang di sini masih dalam kategori variabel ya. Itu 6 itu number ya, singkatan dari number itu untuk sesuatu yang ada angka-angkanya. Terus masuk ke bool, masuk ke cons, ini buat menginput nilai. Nah, ini bagian string ini rumusnya di Dart itu seperti ini. Len, bagian len seperti ini rumusnya, print kurung pakai kutip 2, terus di dalamnya itu kita bikin panjang string, dan ini seperti yang bisa kalian lihat ini seperti ini. Nah, ini untuk uppernya dan ini untuk lowernya. Untuk hasil terminalnya itu maka dia itu akan seperti ini. Nih, string itu kan untuk menghitung jumlah huruf, jadi bisa kita lihat jika hasilnya di sini adalah 10 seperti jumlah huruf yang kita tera di atas, maka itu sudah benar. Ini upper untuk membesarkan, maka dia keluar hasilnya dengan huruf kapital, begitu pula lower sebaliknya. Nah, maka ini sudah benar. Oke, sekarang lanjut ke kernel JS atau yang biasa dikenal JavaScript. Nah, untuk kernel JS ini, kata perintah untuk codingannya itu adalah console log. Nah, ini pertama kita bikin dulu nama seperti ini. Untuk bagian nama itu bisa kita menggunakan titik 2 seperti ini, dan diakhiri dengan titik koma di setiap akhir kalimatnya. Dan untuk bagian komentarnya di kernel JS itu kita menggunakan garis miring 2, console log, buka kurung, kutip 1, dan diakhiri lagi sama dengan yang tadi, titik koma seperti ini. Nah, kata perintah untuk menyarinya di terminalnya itu sama seperti Python dan Dart tadi, yaitu seperti jika di kernel JS ini kita menggunakan not kernel.js. Begitu kita tulis di terminalnya ini, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Jika hasilnya keluar seperti ini, maka sudah benar. Ini untuk variabelnya, ini untuk consnya, untuk menghitung yang ada angkanya. Dan ini di bagian stringnya, jika di kernel JS itu berbeda ya. Nih rumusnya tetap diakhiri dengan titik koma seperti ini. Ini untuk uppernya, ini untuk lowernya seperti yang bisa teman-teman lihat. Terus ditambah dengan ini, maka hasilnya di terminal akan kita lihat seperti ini. Nah, ini hasil stringnya, ini uppernya, ini lowernya, ini yang bagian di atas tadi. Jika sudah seperti ini berarti sudah benar. Lanjut ke PHP. Nah, di PHP ini untuk rumus perkodingannya itu adalah kita menggunakan terlebih dahulu tanda seperti ini.
seperti nomor 1 yang sudah saya buat ini, seperti ini. Nah, kita kasih jarak, kemudian kata perintahnya di PHP itu echo kutip 2 terus diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini di setiap kalimatnya. Nah, bagian komentar jika di PHP ini rumusnya itu menggunakan tanda miring ini, double diduain kayak gini, echo terus pakai titik 2 seperti ini dan diakhiri lagi dengan titik koma seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya, seperti ini. Nah, ini bagian variabelnya di PHP itu seperti ini. Seperti ini kata perintahnya. Masuk ke bagian string. Seperti ini, diakhiri lagi dengan titik koma sama seperti Kernel.js tadi. Nah, ini untuk len-nya bisa kalian lihat ini, terus upper dan juga lowernya seperti ini. Untuk mencari hasilnya di terminal itu sama seperti yang 3 tadi. Dengan PHP kita tekannya kayak gini ya. Pertama kita save dulu, sama kayak yang 3 macam tadi itu kita save. Save-nya bisa menggunakan blok gini, bisa juga langsung Ctrl S. Nah, untuk menjalankan perintahnya itu di terminalnya itu kita buat PHP titik PHP index PHP. Oh no, wait. Nah, ini kata perintahnya itu adalah PHP index PHP ini seperti ini. Nanti jika keluar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, maka hasilnya telah benar. Di bagian komentar dia sudah benar, variabelnya, stringnya, len-nya, uppernya, lowernya sudah benar semua. Nah, begitu. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu komentar yang hijau-hijau ini itu untuk meniadakan hasilnya. Jadi jika kalimat itu kita tambahin kata perintah komentar, maka nanti hasil di terminalnya itu kosong karena dia tidak bisa menurunkan, karena dia tidak bisa, gunanya adalah untuk tidak menurunkan hasilnya itu. Jadi dia akan berhasilnya seperti itu ya. Nah, di bagian ininya juga variabelnya itu untuk menurunkan yang kita tulis di sini. Jadi kita tinggal kayak ini, seperti ini di sini kan print buka kurung kampus. Jadi nanti dia hasil keluaran dari terminalnya itu ini yang bagian atasnya ini. Nah, string, len, upper, lower, sesuai fungsinya tadi sudah saya katakan. Upper untuk membesarkan hurufnya, untuk membuat menjadi kapital semua secara keseluruhan. Lowernya untuk mengecilkannya. Jika terjadi error atau merah, itu bisa kalian coba rubah atau bisa dilihat di terminalnya ini di bagian problems. Ini nanti jika kita sudah menjalankan kata perintahnya itu, terkadang di bagian problemsnya ini ada tanda kayak 1 atau 2 atau 3 tanda merah bulatan kecil di sini nih, di ujung bagian problems ini.
Nah, itu tandanya ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang salah di bagian sininya. Jadi kita bisa mengeceknya nanti di sini dia bikin misal di baris kesekian itu salahnya di sini, ada nanti di gini kan ya. Coba saya contohin sebentar. Nah, ini kan tadi penulisannya itu LED. Ini saya rubah menjadi land gitu. Nah, nanti di problemnya itu ada ini seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui kesalahan kita apa sehingga membuat hasil codingan kita itu error. Nah, di sini bisa kita koreksi. Jika kita koreksi, nah problemnya 0 berarti itu sudah benar. Jadi kita bisa langsung nge-save-nya dan cari di terminalnya. Nanti hasilnya keluar seperti yang saya contohkan dari awal tadi. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena sejatinya kita masih sama-sama belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.